Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita hari ini adalah interaksi dalam belajar. Artinya apa? Dalam proses belajar akan ada yang namanya interaksi. Nah, lalu kenapa ini menjadi bahasan yang penting? Karena dalam proses belajar, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor sosial. Apa yang dimaksud faktor sosial? Yaitu faktor manusia seperti kehadiran orang lain secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya bahwa kehadiran orang itu dihadapi langsung dalam proses belajar. Kalau yang tidak langsung bisa kehadiran orang lain itu dilihat misal dalam video atau pengarahan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak hadir secara langsung saat seseorang melakukan proses belajar. Nah, kenapa ini menjadi penting lagi? Coba perhatikan kembali tentang definisi belajar. Belajar adalah perubahan perilaku individu yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Jadi, kalau kita lihat secara langsung kembali, maka dalam proses belajar ada unsur interaksi yang akan menentukan apakah belajar itu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seseorang atau apa yang akan dipelajari seseorang sehingga menghasilkan suatu bentuk perubahan perilaku. Nah, mungkin bisa saya gambarkan beberapa fenomena yang menggambarkan bagaimana interaksi sosial itu akan berpengaruh terhadap proses belajar. Nah, selain keterampilan kognisi dan bahasa yang sudah kita bahas sebelumnya, maka elemen sosial ternyata mampu memaksimalkan proses belajar. Karena selama proses belajar, setiap orang selalu ada dalam lingkungan sosialnya. Apakah lingkungan sosial formal seperti dalam institusi pendidikan, di sekolah, atau lingkungan sosial di mana seseorang berada secara informal dengan orang-orang di sekitar di mana dia tinggal, misal orang tua, ya. Apa pengaruhnya? Saya kira nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan yang kedua, dalam proses belajar, anak menyerap percakapan orang lain, kemudian menggunakannya untuk membantu diri sendiri. Nah, ini juga sudah kita bahas. Mungkin masih ingat dengan contohnya bahwa kadang-kadang anak akan belajar mendengarkan apa yang dia ketahui dari orang lain, mendengarkan percakapan orang lain, dan kemudian itu diserap, diingat-ingat, dan digunakan saat dia membutuhkannya. Contoh, orang harus belajar, harusnya ini karena kerja tim, semua harus mengerjakan bersama-sama. Nah, dia tahu apa itu kerjasama. Nah, dia akan memahami saat dia mendengarkan orang lain memberikan pemahaman pada orang lain yang dia dengar secara langsung maupun tidak langsung. Kalau sekarang bicara tentang COVID, apa itu COVID? Nah, dia juga akan memahami apa itu COVID, bagaimana pengaruhnya, dan bagaimana orang bersikap. Maka seorang anak akan tahu, oh COVID itu begitu. Walaupun secara pengetahuan tidak terlalu banyak yang diketahui, tapi dia mengetahui istilah COVID dari dia mendengarkan orang lain. Atau dia menyerap percakapan orang lain dalam bentuk perilaku baik dan buruk.
Contohnya, orang dewasa yang berbicara tentang korupsi. Ada dana sosial yang dikorupsi. Dalam pikirannya mungkin dia akan menyerap apa itu korupsi, tapi berkaitan dengan perilaku orang lain yang mungkin nggak bagus, tidak boleh dilakukan dan sebagainya dari percakapan orang tua. Nah, suatu saat dia bisa bicara tentang korupsi, dia akan mengatakan korupsi walaupun mungkin di awal-awal tidak mengetahui secara lengkap apa itu korupsi, tapi dia sudah mendapatkan kosakata tentang korupsi. Nah, di poin B ini kalian juga akan tahu bahwa yang diserap tidak sekedar pengetahuan, tapi bagaimana cara seseorang menyampaikan sesuatu pada orang lain, bagaimana cara menyampaikan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang lain, bagaimana seorang bersikap saat bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, itu juga akan dikuatkan di fenomena ketiga, di fenomena C maksud saya. Nah, seringkali selain pengetahuan yang didapat, ternyata anak-anak muda atau siswa memperoleh pemahaman yang semakin baik tentang sesama manusia. Jadi tidak hanya pengetahuan saja, informasi saja, keterampilan saja, ternyata mereka juga belajar tentang bagaimana bersikap dengan sesama orang lain. Termasuk di dalamnya adalah menjalin hubungan yang produktif dengan orang dewasa dan teman sebaya. Menjalin hubungan yang produktif, dia akan belajar bagaimana menjalin hubungan dengan orang dewasa, bagaimana bercakap-cakap dengan orang dewasa, bagaimana bersikap terhadap orang dewasa, atau bagaimana dia harus bersikap dengan teman sebaya. Seterusnya, apa yang dia serap dari orang lain, apa yang dia ketahui tentang bagaimana menjalin hubungan dengan sama orang lain, itu akan menginternalisasi menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat. Menginternalisasi berarti diserap dengan pemahaman tentang bagaimana hubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya. Dengan demikian, belajar tidak hanya menambah pengetahuan, menambah keterampilan, ternyata interaksi dalam belajar yang awalnya hanya mengembangkan potensi, ternyata bisa juga yang dipelajari adalah tentang bagaimana bersosialisasi, atau istilahnya adalah belajar sosial. Nah, bagaimana pengaruh interaksi dalam belajar? Nah, ternyata seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa interaksi dengan orang lain dalam belajar berpengaruh pada satu pengembangan potensi dalam diri agar bisa beraktualisasi secara maksimal. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa dia menjadi bisa memaksimalkan bakat yang dimiliki dengan cara orang lain menunjukkan bahwa kamu tuh bisa ini, kamu mampu ini, kemampuanmu baik dalam pemahaman dan sebagainya. Kalau di psikologi itu ada tes bakat minat atau tes IQ, maka anak akan tahu bahwa dia punya kemampuan ini. Dan kemudian orang dewasa, faktor manusia lain, orang tua atau guru, memberi kesempatan untuk seseorang mengembangkan potensi yang dimiliki. Gitu. Nah, selain itu ternyata interaksi yang terjadi dalam proses belajar itu ternyata
berpengaruh pada perkembangan atau pengembangan aspek sosial sekaligus moral. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Ya, pengembangan aspek sosial itu artinya apa? Misalnya dalam proses belajar ternyata seseorang akan belajar bagaimana bersosialisasi, menunjukkan empati, bekerja sama dengan orang lain, bagaimana bisa mengendalikan emosinya, atau belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mungkin masih banyak lagi. Oleh karena itu, bahasan interaksi dalam belajar ini mungkin akan fokus pada belajar sosial. Gitu. Nah, nanti akan dilanjut